Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, saya mau bertanya, gimana Buya caranya agar punya akhlak seperti para sahabiah? Padahal saya anak yang sakit jiwa bipolar. Dan bagaimana cara membahagiakan orang tua terutama ibu karena Rasulullah? Padahal di saat sakit ini kadang amarahku tak terbendung. Syukran Buya. Dia sepertinya seorang akhwat ya, seorang anak gadis atau seorang wanita yang rindu untuk punya akhlak mulia seperti para sahabat-sahabat Nabi, wanita-wanita yang hidup pada zaman Nabi SAW. Kerinduan Anda ini sudah sangat cukup untuk bisa digolongkan bersama mereka. Jika Anda tulus merindukan itu semuanya. Sebab banyak orang rindu dengan lesan saja. Tapi kalau itu kerinduan dari hati Anda, siapapun Anda, maka dengan kerinduan yang tulus itu sudah sangat cukup, karena kerinduan itu akan menjadikan seseorang mudah meniru. Mulai dari kekaguman yang menguasai hati Anda, mengidolakan, Anda rindu untuk meniru, itu bagian daripada keimanan yang sesungguhnya. Sebab hari ini kami hanya membidik, mencermati ini. Karena banyak hari ini orang bukan rindu untuk seperti sahabiat. Tidak tahu yang dirindukan, dia pengen kayak siapa itu. Niru siapa, nggak paham. Mulai dari dandanannya, potongan rambutnya, jalannya, sampai jenggelnya setinggi apa, macam-macam. Apa kaki, apa sandal tumit tingginya seperti apa, macam-macam. Tiru macam-macam. Tapi dengan pertanyaan ini unik bagi kami. Makanya kalau ada pertanyaan ini menarik. Ini orang bertanya pengen kayak sahabiat. Allah. Indah sekali. Dengan kekurangannya dia. Dia punya, atau bipolar itu adalah semacam mental juga. Jadi dia gampang senang, tapi senang kalau berlebihan. Sehingga kadang-kadang lepas kontrol atau emosi yang berlebihan. Kalau sudah marah tidak bisa ditunda. Tapi dia sadar makanya. Tapi kami membidik bahwasanya Anda merindukan untuk menjadi seperti sahabat sudah luar biasa. Itu kunci untuk Anda bisa meredam penyakit Anda tadi. Bipolar ada semacam. Ini yang ngerti adalah pakar-pakarnya, psikolog. Jadi emosi itu mental sebetulnya. Hanya kalau saya bicara penyakit mental itu biasanya dihubungkan dengan masalah genetik atau turunan. Kami lebih ingin meminggirkan, memang dibahas biasanya ada keturunan di antara sebabnya, ada lingkungan sebabnya, ada mungkin permasalahan yang menjadikan dia semacam itu mungkin, tapi gen kita pinggirkan supaya tidak ada seorang anak prasangka buruk kepada ayahandanya. Yang jelas dia adalah sakit, makanya kita perlu membahas tentang itu sakit. Anda sakit, Anda sadar, Anda emosi tiba-tiba kalau datang nggak bisa terkontrol atau di saat kesenangan nggak stabil, itu bahaya, itu sakit. Jadi Anda harus menyadari itu sakit. Seperti halnya orang sakit tulang, sakit gigi, sakit pusing, semuanya sama, beda. Hanya bedanya itu mental Anda yang sakit, yang lain adalah sakit fisik. Sehingga kami juga menuntut, menginginkan orang ada di kiri kanannya memahami kalau orang itu sakit. Jadi dua-duanya ini lebih senang kami untuk memahamkan semuanya. Dari yang sakit sadar, faham kalau dia sakit. Kemudian yang ada di kiri kanannya memahami kalau dia sakit. Jadi kalau ada orang sakit tulang, dia jarum kesakitan, dia memang kalau dia menangis menjerit juga tidak disalahkan kalau orang ngerti dia sakit. Oh sakit, oh sakit. Dia dimaklumi karena tahu kakinya sakit. Maka kami merindukan yang ada di kiri kanannya bisa maklum, oh dia lagi sakit. Tapi yang lagi sakit kaki itu ya, kalau bisa ditahan dikit deh, jangan keras-keras amat deh, takut yang tidur bangun, kan begitu. Ya, maksudnya semuanya sama-sama paham, tidak boleh saya itu sakit kamu harus tahu diri, wah jerit-jerit gitu lah, ini nggak benar itu. Nah ini sakit fisik, sakit mental juga demikian. Nggak bisa, saya nggak bisa nahan, sama orang sakit tulang itu juga nggak bisa nahan, sakit bener dia, sakit. Tapi berusaha. Nah sekarang bagaimana kita bisa
Menahan itu semuanya. Jadi maksud kami adalah tetap Anda yang punya sakit seperti itu, Anda menyadari, kemudian Anda berusaha, maka untuk mencari obat, tentunya datang kepada ahlinya, psikolog yang bisa membimbing Anda untuk bisa menata mental Anda, kemudian juga kalau memang berat sekali Anda bisa ke psikiater untuk mencari resep obat yang sesuai, kemudian setelah itu Anda terus belajar untuk menata emosi Anda. Tapi tetap yang ada di kiri kanan, harapan kami paham. Di hari ini kita harus paham makna ini. Tolong yang ada di kiri kanan. Maksudnya begini, di rumah kita mungkin ada seorang yang tiba-tiba penyakit semacam ini. Tapi karena pasangannya tidak menyadari, maka seorang istri yang serta-merta, saya minta cerai. Suami saya temperamen. Suami saya begini. Oh enggak. Pahami wahai istri yang solehah. Dia lagi sakit. Tapi suami hendaknya juga bisa. Kalau sudah tahu dia mau marah. Maksudnya begini, kalau saya lagi sakit tulang begini, saya mau jerit, saya ke kamar mandi deh, tak tutup. Kamar tak kunci gitu. Jadi kalau Anda terasa mau emosi, mau marah begitu, segera bagaimana Anda mengambil langkah supaya Anda tidak bisa melampiaskan ke dia. Ada pandai-pandailah. Dan itu tentunya perlu proses, jadi makanya belajar tadi. Sebetulnya kami bukan seorang psikolog atau sebagainya, cuman kami menghimbau bagi siapapun, kami ingin menghantarkan bagi siapapun yang lagi sakit tulang, sakit fisik, pergi ke dokter ya. Kalau ternyata sakit mental, ke ahlinya, psikolog. Datang ke sana, minta bimbingan, yang ngerti syariat juga. Maksud kami seperti itu. Jadi jangan sampai dibiarkan, lalu ada menyerah. Emang saya begini mau gimana? Apalagi bahasa, emang saya diberitahu begini. Enggak. Anda sakit, tapi bisa sembuh asalkan mau. Dan jangan biarkan itu akan bertambah terus. Sampai derajat mentalnya benar rusak ya. Ada muncul orang gila, orang ini. Karena apa? Dia nggak mau berobat. Karena ada orang sakit koreng biarkan atau sakit sampai diamputasi karena dia membiarkan penyakit itu. Tapi kalau dia segera berobat akan sembuh, maka himbauan kami adalah ada binatang yang ingin cari hidup. Apa tadi? Ya seperti itu. Dia orang sakit, pengen sembuh, usaha untuk sembuh, berusaha ya. Jadi untuk yang punya sakit mental, jangan menyerah. Sepahit apapun Anda. Seperti orang yang sakit gigi biasanya. Kayak sakit gigi deh. Sakit gigi itu biasanya kalau lagi sakit gigi baru pergi ke dokter. Kan begitu ya. Mestinya tidak begitu dong. Sebelum sakit gigi dia berobat. Makanya yang punya tadi masalah seperti tadi itu, maka di saat lagi sehat pun sebenarnya banyak belajar bagaimana jika suatu ketika ada datang itu dia bisa mengerem dan sebagainya. Intinya seperti itu. Kemudian untuk urusan orang tua, dan kami sampaikan kepada siapa? Termasuk di antaranya penyakit-penyakit yang Allah berikan kepada seorang hamba, baik fisik atau psikis. Itu bisa saja sebabnya karena kita tidak baik dengan orang tua. Hati-hati. Maka bagi ingin yang berbenah, pengen cari obat, baik sakit fisik atau psikis tadi. Kalau ingin cari obat, hendaknya Anda berdamai dengan ibunda dan ayahanda dulu. Luar biasa ini. Ini adalah nasihat yang lupa untuk kami sampaikan. Yang punya permasalahan apapun yang urusannya ini adalah Anda berdamai sedamai-damainya dengan ayah dan ibunda. Mungkin ibunda Anda sangat jelek. Itu ada dengan perilaku. Tapi ingat, kalau sudah Anda bisa berdamai akan mudah menyelesaikan permasalahan apapun pada diri Anda. Termasuk permasalahan mental tadi. Nah, dia ingin berbuat baik. Maka jadikan bahwasanya ibunda Anda adalah pintu yang sangat luas untuk mencari ridho Allah, maka disitulah kalau Anda meyakini itu, maka Anda akan mudah mengerem untuk bisa marah pada ibunda Anda. Anda jangan menyerah, saya marah enggak, itu ibuku, surgaku, kemuliaanku. Oh, Anda mau emosi, ingat itu. Sebesar apapun rasa sakit, Anda masih bisa nahan. Ibaratnya ya sakit kayak apapun, mungkin kalau di depan adik kita, abang kita bisa jerit. Tapi di depan guru kita, kita bisa. Apalagi kita di hadapan Allah Jalla Jalaluh, di hadapan ibunda kita yang sangat kita hormati, kita emosi emosi amarah seperti apapun, insya Allah masih bisa ditahan. Tapi ingat, harus setelah itu tetap berusaha. Karena kalau penyakit mental itu kalau sudah datang, ya datang begitu. Cuman itu yang kami sampaikan untuk ngerem. Ada, untuk mengerem masih ada. Untuk menahan itu ada, tapi tetap setelah itu mohon dengan kepada siapapun yang punya gejala semacam ini, hendaknya menyadari kalau itu adalah sakit agar tidak dibiarkan, segera cari obat. Secari obat kepada ahlinya, kami sampaikan nanti minta petunjuk kepada psikolog,
Kemudian kalau memang sudah berat sekali, nanti bisa disambungkan dengan psikiater untuk bisa memberikan obat-obat yang sesuai. Dan tidak usah takut masalah obat, bukan urusan candu tidak candu, akan tapi asalkan sesuai dengan petunjuk yang benar. Ini banyak sekali selama ini kami dengar, ada orang punya permasalahan selama ini tapi tidak dianggap sebagai penyakit, sehingga tambah parah, tambah parah, tambah parah. Dan itu akan mempengaruhi yang lainnya. Sehingga itu menular itu, karena orang dilakukan seperti itu, dia punya permasalahan yang serupa. Sehingga perilakunya dialirkan kepada anaknya, sehingga anaknya punya sifat yang serupa, punya mental yang serupa. Ini bahaya sekali. Maka mohon semuanya menyadari kalau itu adalah penyakit. Kemudian jika Anda menyadari itu sakit, kemudian Anda berusaha untuk berobat, kemudian Anda berusaha, maka itu seperti itu ibadah yang luar biasa besar. Dengan sabarnya Anda dengan sakit itu, Anda tahu sakit, di saat Anda kesabaran Allah akan beri surga tinggi di hadapan Allah. Jadi itu termasuk orang yang disanjung kalau dia sabar dengan sakitnya. Yang penting jangan tidak berusaha untuk berobat. Itu bahaya, nggak boleh. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Allah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.